Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dampak teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Teknologi informasi saat ini benar-benar bikin kita sadar bahwa pengaruh ilmu teknologi terhadap kehidupan kita menjadikan semuanya terlihat lebih mudah. Akan tetapi, di balik itu semua, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif, terutama dalam bidang kesehatan. Berikut dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Sebelum penjelasan dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Adinda Syifa sebagai presentasi, selanjutnya Izdariafi sebagai presentasi, kemudian Maya Anatasa sebagai editing, selanjutnya ada Seja Al-Karim sebagai presentasi, lalu ada Nisrina Iftinan sebagai presentasi, dan Rosaliana sebagai presentasi. Dampak positif dari perkembangan teknologi dalam kesehatan. 1. Membantu dalam pelayanan kesehatan. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan bermodalkan smartphone, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Banyak layanan kesehatan secara online yang mampu memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat bisa meraih informasi konsultasi dengan dokter, bahkan berbelanja obat dengan mandiri. 2. Mempercepat jam tunggu pasien. Dengan itu, pasien tidak harus menunggu berjam-jam. Untuk mendapatkan pemeriksaan dari medis, pasien bisa membuat janji terlebih dahulu, sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dan mendapatkan pengobatan lebih cepat. Yang ketiga yaitu membantu diagnosa dokter. Alat yang digunakan di rumah sakit bisa mendiagnosa penyakit pasien. Contohnya stetoskop untuk mengamati detak jantung bila ada kelainan. Dokter dapat mengetahui dengan cepat. Dokter dapat menentukan penyakit yang ada di dalam tubuh pasien dan lebih akurat. Hal ini dapat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit dalam pasien. Dan dokter juga bisa memberikan penanganan yang dibutuhkan pasien. Jadi dokter bisa menulis resep obat yang sesuai. 4. Penyimpanan data pasien lebih mudah. Hampir setiap waktu seringkali banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat, dan adanya teknologi akan lebih gampang dan lebih ringkas dalam merekap data pasien. Dengan adanya perkembangan teknologi kini memudahkan dalam menyimpankan data-data dan tidak akan membutuhkan waktu lama untuk memasukkan data. Dampak negatif dari teknologi dalam kesehatan. Selain sisi positifnya, pasti juga ada sisi negatifnya. Berikut beberapa sisi buruk dalam dampak perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, mata kering. Menggunakan smartphone dalam jangka waktu yang lumayan lama bisa menyebabkan pandangan blur dan membuat mata jadi kering, dan bisa merasakan nyeri pada area tubuh lain seperti kepala, leher, dan bahu. Kedua, bentuk tubuh. Dalam perkembangan, tentunya banyak barang elektronik yang makin luas, contohnya smartphone. Dan yang kita kurang ketahui bahwa sebenarnya penggunaan smartphone berjam-jam bisa membuat postur tubuh kita menjadi membungkuk. 3. Susah tidur. Penggunaan teknologi dengan jarak yang terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan susah tidur. Penyebabnya adalah blue light dari ponsel yang terus menstimulasi otak. Blue light dapat mengganggu ritme sirkadian atau irama tubuh sehingga menyulitkan seseorang untuk tidur. Kamu pun bisa merasa lebih tidak semangat hidup di hari berikutnya. Alangkah lebih baik beristirahat 2-3 jam sebelum tidur. Yang keempat, malas melakukan aktivitas. Penggunaan teknologi dalam jangka lama dapat memicu terjadinya berbagai penyakit. Salah satunya obesitas, penyakit pada jantung, diabetes tipe 2, dan kematian dalam usia muda. Karena terlalu lama berinteraksi dengan teknologi akan membuat tubuh kita jadi lesu melakukan aktivitas. Sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi yang mendorong produktivitas olahraga. Itu adalah salah satu cara untuk bisa menurunkan perilaku yang dapat memicu penyakit. Yang kelima, mengurung diri. Isolasi diri adalah salah satu dampak negatif penggunaan teknologi bagi tubuh manusia adalah perasaan terisolasi. Media sosial sejak awal dirancang untuk merukunkan banyak orang, namun yang terjadi sekarang tak selalu begitu. Menurut sebuah studi, orang dewasa berusia 19-32 tahun dengan penggunaan media sosial yang tinggi 3 kali akan lebih merasa terisolasi secara sosial dibandingkan yang tidak menggunakan media sosial sesering mereka. Yang keenam, depresi disertai kecemasan. Melakukan interaksi media sosial yang positif akan berdampak pada kadar depresi dan kecemasan yang rendah. Hal sebaliknya juga terjadi dengan interaksi media sosial yang negatif. Seseorang akan mengalami kecemasan yang tinggi. Cukup sekian video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dalam video presentasi kali ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.